lagi dengan gue Yogi Ang. Balik lagi di konten review haircut. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Jadi tamu kita kali ini namanya Adit. Dan dia punya basic potongan tuh sebenarnya koma. Cuma udah panjang banget dan dia tuh rasanya gerah. Dan dia mau dipotong senatural mungkin. Dan kalau bisa gayanya jangan terlalu pendek. Kenapa? Karena tekstur rambutnya adalah jigrak atau joncrong. Jadi ketika kita potong pendek, dia akan ngangkat. Nggak tahu kalau di daerah kalian namanya apa sih yang kayak begitu? Komennya di bawah ya. Jadi si Adit ini dia akan kita potong dengan bagian samping tuh nomor 3. Jadi mungkin nggak kelihatan kayak dicukur. Mungkin kalau mama juga akan lagi ngomong ya, ini cukur apaan sih? Tapi kalau kalian lihat dengan before-nya, ini akan jauh berbeda. Tapi tetap tidak culun dan ceweknya nih, cakep guys. Ceweknya ini tentunya nggak akan ngerasa cowok gue jadi cupu. Kalau kalian mau kayak gini, ikutin terus video ini, lalu tunjukin ke tukang cukur kalian. Pertama, kita akan menggunakan U-section. Kita akan pisahkan rambut bagian atas bagian samping. Kita tentu di sini kita bukan two block lagi. Di sini kita akan sama short side. Jadi bagian samping kita akan sambungkan ke bagian atas. Kita akan pakai nomor 3 dulu. Kita akan bentuk, karena untuk nyambungin bagian samping dan bagian atas, kita dengan pakai teknik C-move. Nah, membentuk huruf C supaya nanti connect. Nah, berikutnya dari nomor 3 sudah dari samping, belakang, nomor 3 rata. Nah, kita akan masuk ke nomor setengah. Setengah ini cuma apa sih? Untuk ujung-ujungnya aja supaya tetap natural. Jadi bukan kamu ambil C-move yang lebar sampai akhirnya membentuk huruf C lagi, kena lagi ke nomor 3-nya. Jangan. Nah, karena kita mau natural, kita hanya ujung-ujungnya aja di bagian apa? Di bagian outline. Setelah samping selesai, kita akan ke bagian atas. Nah, bagian atas ini kita langsung gunakan point cut dengan layernya adalah round. Jadi untuk potongan-potongan Korea yang biasa saya lakukan, saya cenderung untuk memakai layer round supaya ketika disisir muncul tekstur-tekstur yang enak banget dilihat oleh mata. Nah, selesai kita menggunakan clipper, jangan lupa kalian harus punya trimmer. Untuk apa? Untuk memberikan outline supaya cowok itu maskulin. Jadi jangan lupa untuk memberikan outline dengan menggunakan trimmer. Jadi khusus di area yang pinggir sini C, dan juga atas kuping, dan juga ke tengkuk bagian belakang. Nah, kita akan gunting bagian atasnya dengan menggunakan teknik blunt cut ya. Jadi blunt cut itu adalah potongan presisi, rapi, terpotong. Jadi supaya apa? Supaya membentuk layer roundnya itu bagus. Nah, setelah itu ada beberapa bagian samping karena rambutnya ini terlihat ya, udah di nomor setengah itu agak joncrong. Kita harus hilangkan. Nah, hilangkan ini dengan menggunakan teknik sliding ya, atau dengan tekstur. Nah, di sini saya tekstur beberapa bagian yang menurut saya kok agak joncrong ya. Saya harus hilangkan bagian-bagian yang mulai seperti jarum. Nah, dari situ kita lihat lagi bagian-bagian pinggirnya, sampingnya, ada bagian yang warnanya mungkin belum merata. Kita gunakan teknik chopping supaya rambutnya itu terlihat lebih natural dan warnanya bagus. Nah, tapi saya menggunakan lebih ke pakai gunting menipis, atau kalian mungkin kenal dengan gunting sasak. Nah, yang terakhir nih, kita lihat, kita mesti detail. Nah, ini bagian detailing. Karena rambutnya joncrong, boleh juga sebenarnya kalau teman-teman gayanya pakai clipper, ada orang ngomong digesrik gitu ya, atau kalau kita sebutnya di freehand. Lakukan overcomb untuk bagian samping supaya bagian-bagian yang tadinya tajam nurut gitu ya. Bisa dibilang teknik blending ya. Jadi di blending bagian-bagian yang masih terlihat terlalu kasar atau ada garis. Nah, selesai. Kita cuci lagi-lagi untuk menghilangkan bagian rambut-rambut yang terpotong ada di kulit kepala dia. Kita bersihkan. Dan kalau dia ada produk juga kita bersihkan supaya ketika kita blow, kita pakai produk, hasilnya akan maksimal. Nah, selesai dikeramas supaya kelihatannya natural dan kelihatannya sesuai dengan yang diharapkan. Kita mau blow-nya itu ke depan. Kalau ke belakang, dia akan terlihat lebih ngembang lagi. Nah, supaya kelihatan natural dan gampang diatur dan menggunakan tangan, kita akan blow ke depan. Nah, sebenarnya untuk potongan seperti ini dengan tekstur yang cukup bisa menjadi potongan top crop atau crop yang di atas dengan lumayan panjang ya. Kalau pendek kan kalian kenal dengan French crop. Nah, karena potongannya dia nggak mau stylenya yang berantakan, yang terlalu messy. Nah, kita gunakan sisir dan teksturnya juga kita atur supaya lebih soft. Nggak kayak crop pada umumnya kita pakai clay, kita pakai sisir tekstur. Ini kita nggak pakai, kita benar-benar bentuk secara senatural mungkin.
Nah, terakhir pakai produk apa? Kok kayak gini? Mau natural, mau bervolume, mau tetap naik teksturnya? Ayo tebak, pakai apa? Pakai Kapten yang das cakep, ya. Hair powder. Oh iya, Kapten Hair Powder, ya. Pakai itu hasilnya bisa natural dan tentunya sehat karena mengandung aloe vera. Dicukur udah, di styling udah, dan ini adalah hasilnya. Gimana guys? Kayak nggak dicukur kan? Tapi kalau kamu lihat before-nya, benar-benar berubah banget. Oke, sekian dari gua. Tungguin konten kita berikutnya di KT Barbershop ID. Jangan kemana-mana dan jangan lupa tadi ya, loncengnya dong nyalain. Oke, gitu aja. Take the lead with style. Apalagi ya? Step 1, jelaskan partingnya dulu. Partingnya sama, intersection dua tempat gitu, bapak 1, 2 gitu. Belakang enggak ya? Belakang enggak. Oke. Keep rolling.